Anda dosen bukan? Dosen fakultas apa? Ekonomi. Buka lagi bukunya. Jadi gini, nggak apa-apa. Itu tapi pertanyaan bagus sekali. Baik, terima kasih Ibu Afi. Saya Ciplis Gema Koriah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang pertama Pak Purbaya, pertanyaan saya terkait dengan mekanisme burden sharing antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Bagaimana bentuk kebijakan terbaru atau real atau nyata dari bauran kebijakan fiskal dan moneter akhir-akhir ini? Yang pertama adalah terkait dengan dana 200 triliun ke Himpara Pak. Kemudian yang kedua adalah salah satu fasilitas dari Bank Indonesia adalah kebijakan likuiditas makroprudensial di mana terjadi penurunan fasilitas dari GWM, giro wajib minimum, dari 9% ke 4%. Artinya berarti itu akan menambah likuiditas di pasar Pak. Sehingga bagaimana Bapak mengkomunikasikan kebijakan ini supaya pertumbuhan ekonomi terus tumbuh, kemudian inflasi dijaga dan sedangkan exchange rate atau nilai tukar kita tetap terjaga Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintahan saat ini yang Bapak pimpin itu dapat sebisanya mengintegrasikan prinsip ESG Pak, environment, social dan government. Baik. Baik dari sisi perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. Terima kasih Bu Afi. Terima kasih Bu. Silakan Pak, jadi mengungkap resikonya karena orang tuh selalu khawatir dengan hutang walaupun rasio-rasionya masih kita aman. Gimana Mas Purbaya? Wah, terus terang saya agak bingung karena pertanyaannya nggak kedengeran. Suaranya pelan. Saya coba tebak-tebak sedikit. Jadi membangun trust ya. Itu penting. Kalau Anda pernah baca buku Macroeconomic of Self-Fulfilling Prophecy, memang ada seperti itu. Ketika orang menganggap atau berharap memprediksi ekonominya bagus, bisnis akan ekspansi, konsumen juga akan belanja itu. Jadi saya umumkan waktu itu bukan mau gaya-gayaan, saya taruh 200 triliun sebetulnya untuk membangun ekspektasi yang positif tadi. Tapi itu nggak ada gunanya kalau saya nggak langsung implementasikan. Makanya begitu ngomong dalam 2 hari uang masuk ke sistem. Ini masih ekspektasi. Tapi ketika moneter sudah bergerak, impact yang mulai kelihatan ke sistem, itu real impact yang bisa menimbulkan optimism, sentimen positif di masyarakat dan di perekonomian. Dan ini sudah terjadi. Kalau enggak tadi yang kurva tadi enggak akan naik ke atas. Itu kira-kira. Jadi menciptakan optimism kalau ngomong doang juga enggak ada gunanya. Sebentar ada runtuh. Kalau saya kan enggak ngomong. Ada langkah lanjutan nanti yang sebagian belum dibuka. Kecuali Anda bayar sama saya. Coba Anda lihat IHSG. Kan waktu itu dibilang akan hancur. Orang pasar tuh pinter-pinter. Mereka akan menganalisa perkataan saya seperti apa, kebijakan saya seperti apa. Mereka akan implement dalam bentuk posisinya di portofolio. Memang di sini ada saham gorengan ada kan. Tapi yang fundamental kan banyak yang besar-besar. Makanya indeks bisa naik ke atas. So, kalau ditanya gimana indeks to the moon saya bilang. Itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. 10 tahun lagi ke depan berapa? 32.000. Orang bilang saya bohong ngomong sembarangan. Tapi itu berdasarkan dari pengalaman 30 tahun, 20 tahun terakhir lah, 25 tahun terakhir. Dimulai awal siklus bisnis sampai di belakang, di akhir siklus bisnis, tumbuhnya itu sekitar 4-5 kali. Terjadi seperti itu terus. Jadi saya pikir behavioral system nggak berubah, kira-kira segitulah. Jadi saya tebak-tebak manggis, bukan bertapa, bukan. Itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematiknya. Jadi kalau orang di luar nanti suatu saat, jadi yang ingin saya ajarkan adalah seperti ini, yang saya ingin ajarkan ke publik bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang menarik. Kalau Anda pelajari dengan baik, Anda bisa mencapai level yang tadi, yang tinggi sekali, yang seolah-olah mendekati dukun. Itu kira-kira. Terus resiko. Jadi saya kan di riset lama sekali. Saya pelajarin itu terus. Selalu mathematical based, statistical based,
dengan data yang clear. Terus tentang resiko. Ya, utang kita besar. Tapi siapa yang nggak punya utang negara lain sekarang? Besar juga kan? Sama. Kita akan coba terus melihat, mengacu kepada target acuan-acuan yang ketat dari ilmu fiskal yang ada di dunia. Dan sekarang kita termasuk yang paling disiplin, paling prudent. Dari situ pasti ada risiko yang lain. Tapi kan gini, kalau saya berhenti utang, terus ekonominya turun terus karena nggak bisa ngebangun dan berantakan, dan ekonominya morat-marit kayak 1998, murah mana? Ya. Saya terbitkan utang dalam jumlah yang terukur dan ciptakan pertumbuhan ekonomi sambil menghidupkan sektor swasta saya. Bukan saya, sektor swasta kita bersama. Katanya, lu kalau bilang saya terus emang punya lu. Itu supaya orang melihat bahwa saya itu nganggap sebagai punya saya. Kalau saya itu saya rugi. Jadi saya berkepentingan untuk tumbuh semua. Murah mana? Kita 998 lagi atau maintain utang di level yang controllable tapi ekonominya tumbuh. Jadi itu masalah pilihan. Ini kan kita udah bukan hidup di surga lagi. Kalau kata saya baca satu di buku, masalah kita sekarang ada constraint-nya, semua supply terbatas. Kalau hidup di surga, saya nggak akan peduli yang lain-lain kan, karena nggak ada constraint. Jadi kita akan selalu menghadapi pilihan seperti itu, cuman pintar-pintar kita menghitung dan mengoptimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Jadi risiko sehidup kita, seumur hidup kita akan selalu ada. Jadi Anda nggak usah takut, yang penting kita belajar dan berdoa juga. Terus yang kedua burden sharing ya. Yang saya tangkap hanya burden sharing sama makroprudensial ya. Iya. Burden sharing saya nggak tahu kapan timbulnya, itu waktu krisis kemarin kan COVID. Kita dari istana nggak pernah minta burden sharing sebetulnya, karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter. Ya. Sekarang juga ada perjanjian burden sharing kan. Saya sih nggak semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu. Biarkan moneter, di pihak moneter jalan sendiri sesuai dengan pakemnya, saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal. Kenapa bank sentral dipisahkan waktu dulu dengan pemerintah? Supaya pemerintah atau politik tidak mempengaruhi kebijakan bank sentral yang dampaknya bisa jangkanya panjang. Kalau politik kan 5 tahunan, maka dipisah. Kalau kita jalankan burden sharing terus, seolah-olah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral, artinya bank sentral memonetize kebijakan fiskal. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Itu di moneter tuh holy grail yang nggak boleh dijadiin satu. Tapi waktu krisis mungkin nggak apa-apa, tapi ke depan akan kita hindari sebisa mungkin. Kalau yang kedua apa tuh ya? Makroprudensial. Kayak gini aja. Anda kira-kira takut kan kalau saya injek uang ke sistem, apakah akan menimbulkan inflasi? Play besar. Anda dosen bukan? Dosen fakultas apa? Ekonomi. Buka lagi bukunya. Jadi gini, nggak apa-apa. Itu pertanyaan bagus sekali. Orang emang itu perdebatan di ilmu perekonomian. Nyetak uang atau menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat menimbulkan inflasi apa enggak. Itu debatnya namanya neutrality of money, apakah uang netral apa tidak. Ada yang bilang udah pakai rumus-rumus, ya netral. Artinya kalau Anda cetak uang maka Anda akan mendorong inflasi, kira-kira gitu kan. Tapi enggak selalu seperti itu. Karena kalau seperti itu maka Bank Sentral Dunia nggak ada gunanya. Yang mereka kendalikan adalah uang, kadang-kadang dicetak, kadang-kadang dikurangin untuk menciptakan pertumbuhan. Ada teori yang lebih bagus, yang lebih advance untuk menjelaskan apa yang terjadi di perekonomian. Mereka bilang gini, kira-kira demand full inflation tidak akan terjadi ketika laju pertumbuhan ekonomi Anda berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi potensialnya. Indonesia berapa? Kalau kata orang-orang 5, kalau kata saya nggak cukup. Kalau 5 itu tidak cukup untuk menyerap usia tenaga kerja yang masuk usia kerja setiap tahun.
Sekarang 5, kenapa penganggurannya turun? Karena kerjanya informal kan. Desain ekonomi nggak seperti itu. Kita nggak mau warga negara kita kerjanya di informal. Kalau bisa semuanya kaya di sektor formal. Jadi kita harus ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Hitung-hitungannya berapa jadi potensial growth-nya. Untuk sekarang mungkin 6,7%. Jadi kita harus tumbuh di situ. Apa tuh? Nilainya 10. Saya nilainya 10 katanya. Harus tumbuh di sekitar di 6,7 minimal untuk menyerap tenaga kerja yang masuki usia kerja di sektor formal. Di sektor. Jadi saya bukan bicara tenaga kerja yang kurang terjamin masa depannya. Kita ngomong yang sektor formal yang terjamin masa depannya. Kayak gitu. Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas sana dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini, karena selalu setelah krisis kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi banyak tenaga kerja kita yang masih nganggur atau kerja pun di sektor informal, bahkan sarjana loh banyak yang seperti itu. Jadi Anda nggak usah takut kita tumbuh terlalu cepat sekarang, justru kita harus tumbuh lebih cepat supaya kita semua bisa kaya bersama. Iya, terima kasih.